Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Ahbati rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan membaca satu kitab yang ringkas, satu risalah dari Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimallahu taala yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau dan di luar rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di poin yang kelima. Beliau mengatakan rahimallahu taala, mu'asyaratun nabiyyi alaihi salatu wassalam li azwajihi. Pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Kita akan belajar bersama apa sih yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Apa yang beliau lakukan kepada istri-istri beliau, bagaimana perlakuan beliau kepada istri-istri beliau radhiyallahu taala anhun. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aktsar nisa'i nisaan. Nabi SAW adalah yang paling banyak istrinya. Jadi istri Nabi SAW itu banyak. Faqad abahallahu lahu ayatazawwaja ma syaa minan nisa. Allah Subhanahu wa taala membolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi perempuan sesuai kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ingin nikah berapa istri itu boleh. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpikir Nabi punya banyak istri. Kalau begitu, saya juga contoh Nabi SAW. Saya ingin juga banyak istri. Bukan 4, tapi lebih dari 4. Nah, apakah boleh demikian? Walam yubih Allahu li ahadin siwa nabihi alaihi salatu wassalam. Perlu diketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi wanita merdeka lebih dari 4. Enggak boleh. Jadi ada perbuatan Nabi SAW yang kita itu tidak boleh mengikutinya. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW beliau memiliki lebih dari 4 istri yang merdeka. Banyak istri-istri Nabi SAW. Nanti akan kita sebutkan. Berapa total istri Nabi SAW. Nah, jadi Nabi SAW itu boleh menikahi lebih dari 4 perempuan, sedangkan kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qila innahu 'aqada 'ala 25 imra'atan. Dan ada beberapa pendapat bahwasanya Nabi SAW beliau menikahi 25 perempuan. Ini yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala ala 11, tapi beliau hanya menggauli 11 perempuan saja. Maksudnya istri beliau 11 saja yang beliau gauli sallallahu alaihi wasallam. Wa mata alaihi salam wa tahtahu tis'u nisa'in. Dan Nabi SAW meninggal dunia, kemudian beliau meninggalkan 9 istri radhiyallahu taala anhun. Hunna ummahatul mu'minin. Nah, istri-istri Nabi SAW itu dinamai dengan ibunda orang-orang yang beriman. Istri Nabi SAW, mereka semuanya adalah ibunda orang-orang yang beriman. Maka termasuk kesalahan, ada sebagian kelompok-kelompok yang sesat seperti Syiah. Mereka mengatakan bahwasannya Aisyah itu pelacur. Na'udzubillahi min dzalik.
Aisyah itu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya ini enggak benar. Bagaimana perasaan Nabi SAW yang kita tahu cinta Nabi itu besar kepada Aisyah. Kemudian ada orang-orang yang mengatakan Aisyah itu pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya Nabi SAW akan marah dan tidak ridho apabila ada orang-orang yang mengatakan Aisyah pelacur. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Padahal istri-istri Nabi SAW, mereka adalah ibunda orang-orang yang beriman. Wa qad kana yata'amalu ma'ahunna bil 'adli wal insafi wa yuqassimu bis sawiyyah. Dan Nabi SAW, beliau memperlakukan istri-istri beliau dengan adil, wal insaf dengan adil, wa yuqassimu bis sawiyyah, dan beliau bagi secara rata. Wala yamilu nahwa hadhihi duna tilka. Nah, Nabi SAW ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau itu punya banyak istri. Tapi yang menakjubkan dari Nabi SAW apa? Beliau tidak condong kepada salah satu dari istri beliau dan mengabaikan istri yang lainnya. Contohnya apa? Nabi SAW cinta sama Aisyah. Kemudian Nabi tidak memperhatikan istri beliau yang lainnya. Tidak. Nabi SAW adil terhadap semua istri beliau. Wa qad duriba arwa'ul amthilati li azwaji fil 'adli baina nisa'ihim. Nah, Nabi SAW sungguh dijadikan sebuah contoh yang paling baik untuk para suami dalam masalah adil di antara istri-istri mereka. Nah, jadi kalau ada suami yang punya banyak istri, 2, 3, dan 4, maka siapa yang seharusnya mereka contoh? Yaitu Nabi SAW. Bagaimana Nabi adil kepada istri-istri beliau. Disebutkan di sini ar-rajul al-yawm idza kana 'indahu imra'atun wahidatun qallama yu'tiha haqqaha kamilan. Nah, lelaki zaman sekarang ini apabila dia memiliki satu istri saja, enggak banyak 2, 3, 4, tidak, tapi satu saja. Nah, sangat jarang memberikan hak istrinya secara sempurna. Satu istri saja engkau enggak mampu memberikan haknya, maka jangan engkau berpikir untuk nambah istri. Jangan berpikir untuk nambah istri. Satu saja engkau masih tidak memberikan haknya dengan baik atau secara sempurna. Nah, apa sebabnya seorang suami yang punya hanya satu istri, kemudian dia enggak memberikan hak istrinya dengan sempurna? Apa sebabnya? Bisa babi qillatid din wal ghafla wal jahli wa hubbil hawa. Disebabkan kurangnya agama seorang suami dan lalai, kurang agama, nggak mau belajar, lalai, diingatkan dia tetap nggak mau, dia nolak, wal jahl, padahal dia itu bodoh, wa hubbil hawa, dan dia mencintai hawa nafsunya, wa hubbidzat, dan dia mencintai diri sendiri, mendahulukan dirinya sendiri dibandingkan istrinya, wa qillati dzatil yad, dan sedikitnya harta, wa kathratil mutatallabatil ma'isyiyah, sedangkan kebutuhan hidup sangat banyak. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mampu menikah dan dia memiliki bekal, maka nikahlah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya menikah itu butuh bekal. Butuh bekal. Jangan kita hanya pasrah. Ya kan, Allah sudah janji Allah akan mengkayakan orang-orang, akan membuat kaya orang-orang yang menikah. Betul, janji Allah itu tepat. Allah nggak ingkar janji. Tapi bagaimana usaha kita setelah pernikahan? Jangan kita hanya goyang-goyang kaki di rumah, kemudian nggak kerja. Yang kita lakukan hanya memerintah, masak ini, buat ini, sapu rumah, cuci piring. Akan tetapi kita nggak ada usaha. Ini nggak benar. Apa sebabnya? Tadi kita sampaikan bahwasanya kurang ilmu agama, lalai, padahal dia itu bodoh. Nah, menikah itu butuh bekal. Menikah butuh bekal. Bagaimana cara kita ingin menghidupkan keluarga kita setelah terjadinya akad yang mulia?
Yang mana kita melakukan akad pernikahan itu dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaluan istri kita itu menjadi halal bagi kita. Sedangkan tuntutan setelah pernikahan itu banyak. Fa kaifa idza kana 'inda ar-rajuli arba'u nisa'in? Lalu bagaimana dengan seseorang yang punya 4 istri? La syakka annahu ab'adu ma yakunu minal 'adl. Suami dia lalai, ilmu agama kurang, gak hadir majelis ilmu, gak mau belajar, duduk bersama ustadz, kemudian dia bodoh, kemudian dia punya 4 istri. Maka apa yang terjadi? Tidak diragukan lagi bahwasanya suami yang seperti ini ab'adu ma yakunu minal adl, dia akan jauh dari kata adil. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan di catatan kaki ketika menjelaskan bahwasannya Nabi SAW itu tatkala beliau meninggalkan 9 istri. Nah, di sini disebutkan yusanni'u a'daul Islam ala nabina sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Islam di sini mencela Nabi. Annahu kana muli'an bin nisa, bahwa Nabi itu gemar dengan perempuan. Ini musuh-musuh Islam ngomong demikian. Tengok Nabi kalian itu hobi dengan perempuan, hobi dengan banyak perempuan. Wa kana jinsiyan. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syahwat yang tinggi, mencela, mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'alima ulaikal juhala adh-dhalimun anna awwala zawjati kanat ajuzan. Mereka orang-orang bodoh dan orang-orang yang zalim tidak mengetahui bahwasannya istri Nabi yang pertama sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sudah tua, yang sudah lemah. Perempuan yang lemah. Takburuhu bi khamsi asyara sanah. Nah, lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Wa annahu ma tazawwaja bikran siwa Aisyah. Dan perlu kalian ketahui wahai musuh-musuh Islam bahwasannya Nabi SAW tidak pernah menikahi matazawwaja, beliau tidak menikahi wanita perawan kecuali hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW kalau beliau ini memiliki hobi perempuan atau Nabi SAW itu syahwatnya tinggi, apakah Nabi cari janda atau cari yang gadis? Maka Nabi SAW akan banyak mencari istri untuk beliau yang gadis-gadis. Tapi ternyata Nabi SAW hanya punya 1 istri yang gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau tidak pernah lagi menikah dengan wanita yang gadis lain Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anna aktsaru nisaihi sayyibatun kabiratun fis sin. Perlu kalian ingat wahai musuh-musuh Islam bahwasannya kebanyakan istri-istri Nabi SAW adalah para janda dan tua dari Nabi SAW dalam umur. Tazawwajahunna min babil muwasati wa rahmati bihinna. Kenapa Nabi SAW itu menikahi kebanyakan janda? Sebagai bentuk menghibur mereka. Yang namanya janda tentu kehilangan suami yang pertama. Maka Nabi SAW menikahi mereka untuk menghibur mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Fatabban lahum, maka celakalah mereka. Kaifa abahul khalilat allati harramahunna Allah. Celaka mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang gak suka dengan Islam, musuh-musuh Islam yang selalu mencari celah bagaimana Islam itu kelihatan jelek di mata manusia. Maka celaka bagi kalian. Bagaimana kalian menganggap pacaran, zina, pasangan-pasangan haram itu baik. Sedangkan mereka, musuh-musuh Islam, membolehkan pacaran, zina, pasangan-pasangan haram, yang mana hal itu Allah haramkan. Wa harramu zaujat allati abahahunna Allah. Dan mereka mengharamkan istri-istri dengan pernikahan Islam, padahal itu Allah bolehkan. Famalakum kaifa tahkumun. Kenapa kalian berbuat demikian? Bagaimana kalian mengambil keputusan?
Musuh-musuh Islam itu mereka memperbolehkan pacaran, bahkan di antara mereka itu sudah punya anak masih belum nikah-nikah, atau punya anak dulu setelah itu nikah. Ini musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Dan mereka memperbolehkan ini. Lalu kenapa kalian mempermasalahkan Nabi SAW punya banyak istri, padahal itu dibangun di atas akad, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati tatkala kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka Nabi SAW terlepas dari segala tuduhan musuh-musuh Islam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nabiyuna alaihi salatu wassalam kana indahu tis'u nisa'in. Nabi SAW beliau memiliki 9 istri, wa yuqassimu bainahunna bisawiyya fin nafaqati wal kiswah. Nabi SAW membagi di antara para istri beliau bisawiyya dengan adil dalam masalah nafkah dan pakaian, dalam masalah makanan, wa fil mabit, dan dalam masalah giliran tinggal, giliran bermalam. Wa yaqra'u bainahunna idza arada ayusafir. Nabi SAW itu beliau mengundi istri-istri beliau ketika beliau hendak safar. Nah, fa'ayyuha kharaja sahmuha, undian mana yang keluar namanya, kharajat ma'ahu. Nah, Nabi SAW mengadakan undian, kemudian istrinya cabut, nama siapa yang keluar, nah, maka dia akan bersafar bersama Nabi SAW. Wa kulluhunna yardina bihadil Qur'an. Nah, dan ajibnya apa? Menakjubkan itu, salah satu istri Nabi terpilih melalui undian, maka istri Nabi yang lain mereka ridho dengan undian tersebut, mereka enggak marah. Min ghairi i'tiradin, tanpa ada sedikit pun sanggahan. Mereka enggak mengatakan, loh kok Aisyah lagi yang keluar namanya, kok Sofia lagi, kok Ummu Salamah lagi. Enggak. Tatkala salah satu istri Nabi SAW keluar namanya di undian, maka istri yang lainnya ridho ketika istri Nabi SAW yang keluar namanya menemani Nabi SAW untuk bersafar. Wa balagha min mu'asyarati alaihi salatu wassalam li nisa'ihi, dan sampai-sampai Nabi SAW membangun hubungannya dengan istri-istri beliau, annahu kana yuda'ibu Aisyata. Nabi SAW beliau pernah mencandai Aisyah. Beliau itu SAW adalah pemimpin perang, komandan perang, presiden kaum muslimin, orang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Tapi tatkala beliau di rumah, apakah masih jadi tentara? Apakah masih jadi komandan? Apakah masih jadi presiden? Enggak. Beliau taruh semua jabatan-jabatan beliau itu di luar rumah. Tatkala beliau masuk rumah, beliau menjadi seorang suami. Wa kana ahyanan, dan terkadang Nabi SAW beliau memanggil Aisyah dengan ya Aish, ya Aish. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, apa tujuan Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Aish? Ala sabili tarkhim wal muda'abati. Beliau memanggil seperti itu dalam bentuk panggilan menggoda Aisyah, mencandai Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa balagha minhu alaihi salam annahu yad'u fammahu fi mawdi'i fiha fi syurbi minal ina. Dan sampai-sampai Nabi SAW beliau meletakkan bibir beliau di tempat bibir Aisyah ketika Aisyah minum dari sebuah wadah. Nah, ini termasuk sunnah yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Contohnya istri minum di salah satu sisi gelas, maka suami juga minum dari tempat itu. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Bal innahu, bahkan terkadang Nabi SAW kana ya'khudul araq. Nah, bukan terkadang ya, termasuk kebiasaan Nabi, karena kana kalau bertemu dengan fi'il mudhari' itu artinya kebiasaan beliau, selalu beliau lakukan. Nah, bahkan Nabi SAW kana ya'khudul araqa wa huwa lahmu aw lahmu dhira'. Dahulu Nabi SAW mengambil arak. Apa itu arak? Yaitu daging atau daging di bagian lengan. Fa idza nahasat minhu nahsatan, nah, ai addathu, ketika Aisyah menggigit daging tersebut, adda minal mawdi' alladhi addat minhu, maka Nabi SAW gigit daging tersebut dari sisi daging yang digigit oleh Aisyah
radhiyallahu taala anha. Nah, apa tujuan Nabi berbuat demikian? Tatyiban li khatiriha, sebagai bentuk menghibur perasaan Aisyah. Nah, menyenangkan hati istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad tazawwajaha fi shaghirah. Nabi SAW menikahi Aisyah sedangkan Aisyah masih kecil. Nah, adina li suwaihibatiha ayyadkhulna wa yal'abna ma'aha. Bahkan Nabi SAW mengizinkan teman-teman Aisyah itu untuk masuk dan bermain bersama Aisyah di rumah beliau. Nah, jadi Aisyah ini masih kecil, nah, dan telah terjadi akad bersama Nabi SAW. Tentunya anak kecil, nah, remaja ya. Anak-anak remaja itu masih punya teman-teman perempuan, masih bermain depan rumah. Nah, kalau kita sekarang, mungkin sebagian dari suami melihat istrinya main-main dengan anak-anak, mungkin dia usir anak itu. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW panggil, ayo masuk main di rumah. Ayo masuk. Ya Aisyah, ajak kawan-kawanmu main di dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Bal innahu alaihi salam balagha min tawadhu'ihi wa muda'abatihi ahlahu wa tahabbubi ilaiha, sampai-sampai bentuk tawaduk Nabi SAW dan bercandanya Nabi SAW kepada keluarga beliau dan cintanya beliau kepada keluarga beliau, annahu sabaqaha yauman fi awwaliz zawaji fasabaqathu. Bahwasanya Nabi SAW pernah berlomba dengan Aisyah suatu hari di awal-awal pernikahan, dan Aisyah mengalahkan Nabi SAW. Nah, ini ada satu cerita yang menarik. Ketika Nabi SAW beliau dengan bersama pasukan perang, maka Nabi ngomong, kalian wahai sahabat-sahabatku duluan, ini bawa pasukan perang duluan. Kemudian tinggal Nabi SAW dengan Aisyah. Maka Nabi SAW mengajak Aisyah lomba lari. Karena Nabi SAW di awal pernikahan dengan Aisyah itu masih kurus. Maka Nabi SAW melakukan perlombaan. Ternyata yang menang adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, tsumma innahu ba'da tasabuqin ma'aha. Kemudian setelah terjadi perlombaan bersama Nabi SAW selesai. Nah, dan ada lagi satu waktu Nabi SAW ngajak lagi. Nah, Nabi SAW ingin balas dendam kepada Aisyah. Nah, ingin membalas perbuatan Aisyah tadi. Karena lomba yang pertama Aisyah menang. Maka setelah Aisyah gemuk, nah, mulai gemuk Aisyah, hamalatil lahma, di sini disebutkan hamalatil lahma, yakni asbahat samina. Aisyah sudah gemuk, kemudian terjadi lomba lari lagi bersama suaminya Nabi SAW, yaitu Nabi SAW. Ternyata yang menang adalah Nabi SAW. Nah, yang menang Nabi SAW. Terjadi perlombaan, Nabi SAW mengalahkan Aisyah. Fasabaqaha alaihi salam. Nabi mengalahkan Aisyah. Wa qala laha, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, ya Aisyah tahadihi bitilka. Wahai Aisyah, ini balasan untuk lomba yang lalu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullah, annahu tadafa'a ma'aha bil khuruj minal bab. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahkan Nabi SAW itu, nah, dan Aisyah saling dorong ketika keluar rumah. Minal bab, ketika keluar dari pintu rumah. Nah, kalau kita lihat, ini kan perbuatan anak-anak. Keluar pintu, saling dorong-dorong. Ini kan perbuatan anak-anak. Tapi demikianlah Nabi SAW ingin menyenangkan hati istrinya. Kenapa Nabi SAW melakukan demikian? Ala sabilil muda'abati wal mizah. Itu beliau lakukan sebagai bentuk menggoda dan bercanda bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Unzuru ila akhlaqihi alaihi salam. Wahai para suami, lihatlah kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aha targhabu fin nazari ila al-ahbash wa hum yal'abuna fil masjid bil hirab. Nah, Nabi SAW melihat Aisyah. Nah, Nabi melihat Aisyah ini ingin melihat orang-orang Habasyah. Yang mana orang-orang Habasyah ini mereka bermain di masjid bil hirab menggunakan tombak. Famakkanaha alaihi salam min dzalika wa sataraha fa wada'at dhiknaha ala katifihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan Aisyah, kemudian menutupi Aisyah
Nah, sehingga Aisyah bisa lihat dari dalam dan orang dari luar nggak bisa lihat Aisyah. Kemudian fawada'at dhiknaha. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadat tanzuru ilal ahbash wa hum yal'abun. Dan mulailah Aisyah menyaksikan orang-orang Habasyah yang mana mereka ini sedang bermain tombak. Wa kana alaihi salam yuhzinuhu. Nah, ini cerita tadi ya. Nah, sampai bahwasanya mulailah Aisyah menyaksikan bagaimana orang-orang Habasyah itu bermain tombak. Kemudian juga Nabi SAW, beliau sedih jika istri-istri Nabi bersedih. Dan Nabi SAW itu senang apa yang membuat para istrinya itu senang. Nah, inilah akhlak Nabi SAW. Dan adapun lanjutannya sudah kita upload di YouTube. Nah, bisa dicek, bisa dipelajari lagi apa yang sudah kita sampaikan di YouTube. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia, yang bisa mencontoh Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.